Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini. Saya Andi Nurafia Zahra Dan saya Suryanti. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM. Nah, betul banget. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir. Tetapi masih banyak orang yang belum mengetahui apa sih itu HAM dan apa peran penting HAM dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di episode kita akan menjelaskan konsep dasar hak asasi manusia, contohnya dan bagaimana kita semua bisa ikut mendukungnya. Jadi tetap dengarkan sampai akhir ya. Baiklah, kita mulai dari dasar dulu. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tidak peduli entah dari asalnya, agamanya, atau status sosialnya. Betul, HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di dunia. Contohnya hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, HAM ini juga dijamin oleh hukum internasional seperti di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi PBB pada tahun 1948. Benar banget, tapi menurutku mengapa HAM itu penting? Nah, karena tanpa HAM, seseorang bisa saja diperlukan tidak adil atau bahkan kehilangan hak dasarnya seperti kebebasan atau perlindungan hukum. Nah, kalau menurutmu, apa sih prinsip utama dari HAM? Nah, ada 3 prinsip utama nih. Yang pertama, universal, berlaku untuk semua orang. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak ini tidak bisa diambil kecuali dalam kondisi tertentu seperti pelanggaran hukum. Yang ketiga, saling berkaitan, semua hak saling mendukung. Baiklah, jadi HAM itu bukan cuma tentang kebebasan, tapi juga tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Oke, sekarang kita bahas contoh pelanggaran HAM. Apa sih contoh paling nyata menurutmu? Baiklah, salah satu contohnya adalah diskriminasi. Banyak kelompok minoritas yang masih mengalami diskriminasi dalam hal pendidikan atau pekerjaan. Nah, selain itu, perbudakan modern juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ada jutaan orang di dunia yang masih menjadi korban perdagangan manusia atau kerja paksa. Nah, dan ada juga pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Misalnya, di beberapa negara, orang yang mengkritik pemerintah bisa ditangkap atau dipenjara. Nah, jadi kalau melihat kasus seperti itu, tapi pelanggaran hak asasi manusia ini tidak cuma terjadi di level global. Di sekitar kita juga banyak kasus seperti bully atau kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, kadang kita tidak sadar tindakan kecil seperti menghina seseorang karena perbedaan bisa jadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita bicarakan tentang peran individu dan komunitas, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung hak asasi manusia. Nah, mungkin yang pertama, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang hak-hak kita dan orang lain, dan informasi adalah fungsinya. Selain itu, bisa terlibat dalam organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, melakukan aksi sosial. Nah, pertama, kita harus paham dulu apa sih itu HAM. Kalau kita sendiri tidak paham, maka kita tidak mengetahui apa hak kita. Bagaimana kita bisa memperjuangkannya? Selain itu, kita juga bisa bersuara kalau melihat pelanggaran hak asasi manusia, misalnya melalui media sosial atau melaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, dan jangan lupa teman-teman, kita bisa mendukung organisasi yang bekerja di bidang HAM.
Misalnya dengan menyalurkan donasi atau menjadi relawan bagi saudara kita yang terkena bencana. Terakhir dan menurutku paling sederhana adalah tunjukkan empati, hormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, atau pendapat. Nah, betul banget. Perubahan besar seringkali dimulai dari hal kecil seperti menghormati hak orang lain. Oke, jadi bagaimana sih cara menegakkan hak asasi manusia? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama lewat regulasi yang tegas. Di Indonesia kita punya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mungkin selain itu pendidikan HAM juga penting dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Orang jadi lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya. Dan tentu saja peran pemerintah sangat penting. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, betul banget. Namun kita juga harus ingat, menegakkan hak asasi manusia bukan cuma tugas pemerintah. Kita sebagai warga negara juga punya peran, salah satunya dengan menghormati hak orang lain. Kalau kita berbicara tantangan, apa sih hambatan terbesar dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia? Nah, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum. Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditindak secara tegas. Selain itu, masih ada ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Nah, betul. Tapi meski banyak tantangan, kita harus tetap optimis. Apa harapanmu tentang hak asasi manusia di masa depan? Nah, harapan saya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia terus meningkat sehingga pelanggaran hak asasi manusia bisa dioptimalkan. Selain itu, semoga pemerintah terus memperkuat peran lembaga seperti Komnas HAM. Nah, betul sekali. Kalau menurut saya, pendidikan hak asasi manusia harus dimulai sejak dini supaya generasi muda paham pentingnya menghormati hak orang lain. Jadi, kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting dan perlu kita jaga bersama. Mari kita semua berkomitmen untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi pembahasan tentang hak asasi manusia dan banyak sekali yang bisa kita pelajari untuk melakukan atau mendukung hak asasi manusia. Sampai jumpa dan teruslah menjadi suara keadilan dimanapun kalian berada. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman untuk peduli terhadap hak asasi manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.